Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat tugas dan ujian di e-learning. Berikut linknya, diketik sini boleh. edulink.tai.cid. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti email, silahkan masukkan email masing-masing. Oke, passwordnya. Udah nanti langsung klik login, bisa dicek gue begini. Oke, login. Nah, di tampilan awalnya dashboardnya di sini terlihat kelas dan mata kuliah yang diampu Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke menu tugas. Di sini jika nanti untuk UASnya Bapak Ibu ingin memberi tugas, jadi tinggal klik tugas. Tugas tampilan seperti ini, ada pilih untuk nama tugas. Di sini ada pilihan mata kuliah, di sini ada pilihan kelasnya. Oke, nah di sini field text-nya sini kita tinggal menginput instruksi tugasnya. Contohnya ya, misalnya tugas UAS matematika. Nah, ini mata kuliah matematika, nanti tinggal dipilih kelasnya. Kemudian di sini instruksinya, silakan buat makalah misalnya atau video tentang penyelesaian, misalnya penyelesaian kalkulus, misalnya seperti ini. Untuk kalkulus dan file tugas makalah yang berbentuk PDF atau video dilampirkan linknya saja. Oke, linknya saja ya Bapak Ibu, karena linknya nanti linknya aja gitu. Jangan di-upload filenya atau videonya gitu. Kenapa ini penting? Agar server kita tidak terbebani. Jadi cukup mahasiswa mengupload link filenya aja misalnya, jadi bisa diinstruksikan file PDF atau videonya itu diupload ke Google Drive masing-masing. Nanti baru link Google Drive-nya dilampirkan di jawabannya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya rasa mahasiswa cukup mengerti untuk mengirim file link Google Drive gitu. Selanjutnya kita di sini due-date-nya, batas pengirimannya, misalnya kita bikin di sini 19 Desember 2025. Jamnya di sini jam berapa, batas terakhir misalnya 23.59 sebelum pergantian hari ya, jam pergantian tanggal. Oke, setelah ditulis instruksinya, bisa diinput instruksinya sedetail mungkin oleh Bapak Ibu agar memudahkan juga mahasiswa untuk mengerjakannya. Jadi di sini dimaksimalkan aja instruksinya. Baik, kemudian disimpan. Oke, sukses. Nah, di sini sudah terlampir tugasnya sini paling bawah. Kalau kita lihat, nah di sini seperti ini. Jadi nama dosennya, jadi ada instruksinya di sini, sudah jelas. Oke, nanti terlampir di bawah sini, di kelas ini mahasiswa siapa, nama-nama mahasiswa siapa yang akan mengerjakan tugas yang sudah kita berikan di sini.
Oke, baik, kita bisa kembali. Di sini kita selanjutnya akan membuat soal ujian. Nah, soal ujian di sini nih dibuat, kita klik tambah. Nah, di sini ada tampil pilihannya mau esai apa ganda. Nah, diklik aja. Kita misal contoh esai. Nah, di sini ada fill nama ujiannya, mata kuliah, kelasnya, waktu. Nah, kita coba buat UAS matematika. Pilih matematika, pilih kelasnya. Di sini ada dua nih, bedanya waktu dengan jam. Ketika kita ingin memberi waktu pengerjaannya 1 jam, berarti kita tinggal memberikannya di sini 1 aja, berarti 1 jam. Di sini tinggal dikosongin karena 1 jam kan. Nah, kalau misalnya 65 menit atau 70 menit, tentu di sini tidak bisa. Jadi kita tinggal bikin 1 jam 20 menit. Nah, 20 menit. Jadi totalnya kan 10 menit ya. Nah, 10 menit jadi totalnya 70 menit. Atau di sini kita bikin 0, di sini kita bikin 70 menit. Nah, di sini. Nah, di sini yang harus dipastikan kita harus atur jadwal ujiannya. Jadwal ujiannya tujuannya waktu mulai ujian itu bisa diakses oleh mahasiswa. Dan waktu ujian itu tidak bisa diakses oleh mahasiswa atau sudah selesai. Nah, di sini kita beri tanggal, misalnya di hari ini tanggal 9, kita mulai jamnya itu di jam biasa habis maghrib itu jam 18, misalnya 18.45. 18.45 habis maghrib ya. Kemudian ketika sampai di jam 18.45 ini, maka ujian yang sudah kita buat ini sudah aktif, tombol untuk dikerjakan sudah bisa. Nah, kemudian waktu selesainya di sini ada tanggal di hari yang sama karena ada karena ujian, terus kita waktu selesainya 19. Kalau 1 jam dikalkulasi aja Bu ya. Seperti tinggal 19 lewat perkiraan sekitar 30. 45 berarti di sini. Mana 45? Nah, 45. Berarti itu sekitar 1 jam jaraknya. Nah, ketika sampai di 19.45, ujian ini akan selesai dan tidak bisa diakses. Kemudian di sini ada soalnya. Jadi ini ada fill untuk soal pertama. Misal soal, di sini kita tinggal mengetikkan soal yang akan diujiankan. Sebutkan arti kalkulus, penemu kalkulus, kalkulus, gitu kan. Nah, ini soal 1. Oke, tambah lagi di sini untuk menambah fillnya soal berikutnya di sini. Soal kedua, rumus Pitagoras, nah, gitu kan. Dan buatkan contoh soal dan jawaban. Contoh soal dan penyelesaiannya gitu. Oke, nanti tambah lagi soal ketiga dan seterusnya, bisa tambah langsung di sini. Nah, ketika sudah, tinggal kita submit. Submit. Oke, soal ujian sudah terpost untuk kelas A. Nanti kalau kelasnya Bapak Ibu ada beberapa kelas, berarti Bapak Ibu harus menginputkan di setiap kelasnya gitu. Oke, bisa kita lihat di sini soal yang sudah kita buat. 70 menit, 2 soal, tidak ada detailnya. Dan di sini nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti ujian dari soal ini atau nama-nama mahasiswa yang ada di kelas ini.
Baik, kita kembali. Di sini kita lihat ada ujian yang sudah kita buat itu pengerjaannya belum waktu pengerjaannya belum dimulai. Sip. Oke, sampai di sini. Selanjutnya untuk bagaimana ketika sudah dikerjakan mau kita lihat. Contoh sini UAS tes matematika. Ini sudah berakhir waktu ujiannya. Nah, kita bisa lihat di icon seperti mata ini, kita klik. Nah, ini ada nama-nama yang kita lihat sini, akan terlihat di sini mahasiswa yang sudah mengerjakan. Di sini ada namanya Angel, soal terjawab 2, tidak terjawab, kita bisa lihat lagi jawaban mereka. Jawaban mereka itu di sini, tidak ada di sini jawaban soal 1 seperti ini. Jawaban nomor 2 di sini. Nah, kita bisa langsung beri nilai di sini. Oke. Kita kembali. Seperti begitu juga dengan guru tugas. Nah, ketika tugas sudah dikerjakan, kita bisa lihat di sini. Tinggal melihat daftar nama yang sudah mengerjakan, nanti akan ada fungsi timbul untuk melihat jawaban mereka. Oke, baik. Saya rasa sampai di sini cukup. Semoga dapat dimengerti. Jika ada kendala nanti bisa langsung menghubungi kami panitia UAS TEM, sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.